Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة جميعا رحمني رحمكم الله. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Dan insyaallah kita akan mengkaji bersama pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Itulah kitab yang mengkaji tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Maka pembahasan kita adalah melanjutkan apa yang telah disebutkan penjelasannya oleh penulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yaitu pembahasan tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatul hajah, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan-keburukan amal-amal kami. Dan kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat yang ada di dalam surah Ghafir di mana di dalam ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan doa para malaikat untuk orang-orang yang beriman. Kita baca lagi ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para malaikat yang mengusung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang ada di sekitarnya, maka mereka senantiasa
mensucikan Rabb mereka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Kemudian para malaikat mengatakan, menyebutkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, maka rahmatmu dan ilmumu itu mencakup segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, dan selamatkanlah mereka dari azab neraka jahim. Nah, kemudian para malaikat mendoakan kita lagi, orang-orang yang beriman, wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan masukkanlah ke dalam surga Jannah Adn, dan masukkanlah mereka ke dalam surga atau Jannatu Adn, dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Jannatu Adn yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan juga orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, kemudian istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Maka kemudian setelahnya para malaikat mendoakan kita lagi, waqihimus sayyiat, dan selamatkanlah mereka dari keburukan-keburukan. Maka ayat ini yang hendak beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala kaitkan dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Maka para malaikat mendoakan kita orang-orang yang beriman, waqihimus sayyiat, dan selamatkanlah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimtah, dan barang siapa yang engkau selamatkan mereka dari keburukan-keburukan pada hari itu, faqad rahimtah, maka sungguh engkau telah merahmatinya. Dzalika huwal fawzul adzim, dan itu adalah fauz, yaitu keberuntungan yang besar. Baik. Maka kemudian beliau menjelaskan, kila, disebutkan dari pendapat sebagian para ulama, makna dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doanya para malaikat untuk orang-orang yang beriman, waqihimus sayyiat, dan selamatkanlah mereka dari sayyiat, dari keburukan-keburukan. Ahaduhuma, yang pertama adalah wiqayatu fi'liha bitaufiqi, yaitu dengan melindungi, memberikan penjagaan untuk tidak terjatuh dalam perbuatan keburukan itu, bitaufiq, dengan taufiknya. Fala tasduru minhu, maka tidak akan muncul atau keluar, terjadi perbuatan-perbuatan keburukan itu minhu, darinya. Ini penjagaan yang pertama. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan keburukan. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan keberuntungan yang sangat besar. Itulah ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan hati orang yang beriman itu, dia cinta kepada kebaikan, dan Allah jadikan hatinya itu benci kepada keburukan, sehingga dia jaga dirinya untuk tidak masuk kepada pintu-pintu yang menghantarkan kepadanya.
Sebagaimana keadaan ini sebagian alhamdulillah kita rasakan. Dulu kita senang dengan musik-musik nyanyian, sekarang Allah palingkan dari keburukan seperti itu. Allah jadikan hati kita cinta kepada Al-Quran, yang tidak akan pernah terkumpul dalam hati seorang hamba dua kecintaan yang berbeda yang saling berlawanan, maka pasti salah satunya akan mengalahkan sebagian yang lain. Barang siapa hati seorang hamba itu dipenuhi dengan cintanya kepada Al-Quran, pasti Allah akan jadikan hatinya benci kepada musik dan nyanyian. Kebalikannya, kalau Allah biarkan hatinya itu cinta kepada musik dan nyanyian, maka biasanya yang terjadi dia akan jauh dari Al-Quran. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayat yang sering kita ulang-ulang dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Akan tapi Allah lah yang telah menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan, dan Allah hias-hiasi, Allah jadikan indah keimanan itu pada diri kalian, dan Allah jadikan kalian itu benci kepada perbuatan kefasikan, perbuatan kemaksiatan, dan juga perbuatan kekufuran. Dan ini adalah kenikmatan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ketika Allah palingkan hati kita dari keburukan, dan Allah jadikan hati kita cinta kepada kebaikan. Atau bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita rasakan. Kapan hati itu ingin melakukan suatu keburukan, tiba-tiba Allah jadikan adanya penghalang hati kita untuk melakukan, atau diri kita untuk melakukan perbuatan keburukan itu, sehingga kita tidak jadi melakukannya. Dan ini kadang kita rasakan. Allah jaga diri kita dari terjatuh ke dalam perbuatan keburukan, dan Allah jadikan adanya penghalang terjatuhnya kita di dalam keburukan itu. Sebagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam beberapa hadis bahwasanya beliau pernah menyebutkan keadaan beliau ketika sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Dalam keadaan beliau berada di satu kaum yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan keburukan dan kerusakan. Ya, orang-orang Quraisy zaman dulu senang dengan minum khamr. Bahkan kebiasaan minum khamr ini masih dilakukan oleh sebagian para sahabat meskipun mereka sudah masuk Islam, karena sudah begitu mendarah dagingnya kecintaan mereka kepada khamr. Yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr itu tidak langsung serta-merta, akan tapi Allah haramkan dengan 4 tahapan. Sebagaimana sudah berlalu penjelasannya. Allah jadikan halal untuk dijadikan buah-buahan itu menjadi minuman-minuman. Setelah itu Allah berikan semacam peringatan bahwasanya jangan kalian mendatangi salat atau melakukan salat ketika dalam keadaan mabuk. Para sahabat masih minum itu, sehingga mereka minumnya cari waktu yang jarak salatnya itu jauh gitu, antara subuh sama duhur kan jauh itu, atau dari isya sampai subuh. Kalau duhur, asar, maghrib itu dekat, tidak berani para sahabat. Belum diharamkan itu. Terus diberikan tahdir lagi. Ada di dalam khamr itu kebaikan dan keburukan, akan tapi keburukannya lebih besar. Ya, kalau yang pertama itu disebutkan di dalam surah An-Nahl. Wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah-buahan kurma dan anggur, disebutkan kurma dan anggur, kalian bisa jadikan darinya itu minuman dan gula, suatu hal yang manis. Ya, kemudian yang kedua tadi dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara
Jangan kalian dekati salat sedangkan kalian itu dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamr. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr, katakanlah ada di dalam khamr itu dosa yang besar dan ada di dalamnya juga manfaat bagi manusia. Dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Artinya keburukan dari khamr itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini yang ketiga. Baru yang terakhir dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu. Jauhilah kalian dari apa? Dari khamr, dari maisir, wal ansab, wal azlam, dan mengundi nasib dengan berhala. Ya. Maka langsung diharamkan itu. Perintah untuk menjauhinya. Maka dulu disebutkan Nabi SAW itu pernah diajak oleh temannya untuk menghadiri kebiasaan atau pestanya orang-orang Quraisy. Yang mereka senang bermabuk-mabukan atau mengundang biduanita wanita untuk bernyanyi dan menari. Dan subhanallah, ya, karena memang beliau sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau masuk di tempat itu, Allah jadikan dia itu mengantuk dan tertidur sampai acaranya selesai. Ini memang bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau tidak tercampur hatinya dengan keburukan. Dan setelah itu beliau apa? Tidak ada lagi punya keinginan untuk mendatangi tempat seperti itu. Ini salah satu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang hal-hal seperti ini kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Ya, kadang kita seperti apa ditegur ketika kita hendak berbicara sesuatu, lalu Allah seperti menegur kita. Ya, kenapa kamu tidak fikirkan ucapan itu dulu sebelum kamu mengucapkannya? Maka ini kadang menjadi seperti penjagaan Allah kepada kita. Atau kadang kita hendak berbuat sesuatu, lalu Allah juga ingatkan itu akan keburukan dari perbuatan itu, yang mungkin kadang didorong oleh karena emosi kita, kemarahan kita, hasad, kedengkian kita. Akhirnya Allah jaga kita tidak terjatuh dalam keburukan itu. Maka ini bentuk penjagaan dari keburukan yang pertama, yaitu apa? Taufiknya Allah agar kita terhindar dari melakukan perbuatan tersebut. Baik. Kemudian wasani yang kedua, wiqayatu jazaiha bil maghfirah. Itu penjagaan Allah terhadap balasan dari perbuatan keburukan yang sudah kita lakukan, bil maghfirah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang itu sudah terlanjur jatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah masih memberikan kasih sayang kepadanya. Allah tidak azab dia, akan tapi Allah berikan ampunan. Allah berikan ampunan kepadanya. Fala yu'aqabu 'alaiha, maka dia tidak dihukum di atas perbuatan keburukan itu. Fatadammanat al-ayatu su'al al-amrayni, maka ayat itu, yaitu ayat mana tadi? Waqihimus sayyi'at, doanya para malaikat untuk orang-orang yang beriman dan selamatkan mereka, lindungi mereka dari keburukan-keburukan. Maka itu mengandung permintaan dari dua perkara. Wadzarfu, dan tujuan dari permintaan itu taqyidun lil jumlati syartiyah, itu terkait atau dikaitkan dengan jumlah syartiyah. Artinya kebaikan itu hanya bisa didapatkan karena suatu sebab, la lil jumlati talabiyah, dan bukan sekedar suatu permintaan semata. Dan bukan suatu permintaan semata. Taim. Ya, karena sebagaimana apa yang disebutkan di dalam doa Nabi di dalam khutbatul hajah,
ketika beliau mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Maka barang siapa yang Allah hendak memberikan petunjuk kepada seorang, maka tidak akan bisa ada yang mampu untuk menyesatkannya. Tapi hikmah Allah mengendaki orang tidak mungkin langsung dapat petunjuk kecuali dengan apa? Dengan sebab, dengan usaha. Artinya hikmah Allah menetapkan Allah hanya akan memberikan petunjuk kepada seorang yang mencari petunjuk itu. Maka ketika Allah sudah memberikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebagaimana usaha kita dengan kita mencari ilmu, maka ini maknanya kita mencari petunjuk. Dengan kita berusaha untuk menundukkan diri di dalam mentaati Allah, itu juga mencari petunjuk. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Meskipun Allah berkuasa, kalau Allah hendak memberikan hidayah kepada seorang tanpa dia mencarinya, maka Allah berkuasa itu. Mudah bagi Allah. Akan tapi hikmahnya Allah menetapkan tidak akan ada seorang yang bisa mendapatkan petunjuk kecuali dengan usahanya, kecuali dengan ikhtiarnya. Sebagaimana ilmu bisa diraih dengan ta'allum. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu bisa diraih hanya dengan apa? Dengan belajar. Wasabru bitasabbur. Kita bisa punya sifat sabar karena apa? Belajar bersabar. Tasabbur maknanya belajar bersabar. Wal hilmu kata Nabi bitahallum. Kita bisa punya sifat penyantun. Tahallum itu apa? Hilm itu maknanya juga ta'anni. Punya sifat berhati-hati di dalam bertindak, berucap, itu dengan tahallum, dengan belajar apa? Bersikap santun. Maka hikmah Allah menetapkan hidayah Allah akan datang hanya dengan kita berusaha untuk mencarinya atau mengusahakannya. Baik. Demikian juga disebutkan dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam setelahnya, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan bisa ada yang bisa memberikan hidayah padanya. Ya, kalau Allah sudah menghendaki kesesatan seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah, meskipun itu bapaknya sendiri atau itu anaknya sendiri. Sebagaimana Rasulullah tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah tidak kehendaki untuk diberikan hidayah. Contohnya siapa? Pamannya Abu Talib. Maka Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Itu takdirnya ada man ahbabtahu. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Maka betapa besarnya keinginan Nabi SAW untuk bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Akan tapi Allah menghendaki untuk menyesatkan pamannya, dan itu tentunya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kemudian beliau mengatakan, wa ta'ammal ma tadammanahu hadzal khabaru 'anil malaikah min madhihim bil iman. Dan perhatikanlah apa yang terkandung pada pengkhabaran ini dari para malaikat, min madhihim, dari pujian mereka, bil iman, dengan keimanan, wal amali saleh, dan amal saleh. Artinya para malaikat memuji orang-orang yang beriman karena keimanan mereka dan amal-amal soleh mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka para malaikat senantiasa mendoakan ampunan kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Ya, karena tidak dikatakan orang yang beriman kecuali senantiasa diiringi dengan amal soleh. Wal ihsani ilal mu'minin, dan juga perbuatan kebaikan ilal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, bil istighfari lahum, dengan permintaan ampun para malaikat untuk orang-orang yang beriman.
wa qaddamu baina yaday istighfarihim tawassulahum ila Allah subhanahu bi sa'ati ilmihi. Dan mereka para malaikat, mereka mendahulukan sebelum istighfarnya mereka kepada orang-orang yang beriman, mereka dahului dengan apa? Tawassulahum, dengan tawasulnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bisaati ilmi, dengan luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya menunjukkan ilmunya para malaikat akan luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengajari mereka. Ya, karena para malaikat tidak akan bisa mengetahui ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya tadi. Para malaikat mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmumu itu mencakup segala sesuatu. Sebagaimana ini pula apa yang dihasung bagi kita kapan kita berdoa kepada Allah untuk mengawali dengan menyebutkan pujian atau bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mulai menjelaskan, yaitu faidah-faidah atau kandungan yang menjelaskan tentang luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan hambanya. Dalam hal ini adalah perbuatan dosa-dosa kita. Kata beliau, fasi'atu ilmihi tatadhammanu ilmahu bidunubihim. Maka luasnya ilmu Allah itu mencakup ilmunya Allah terhadap dosa-dosa mereka. Wa asbabiha, dan sebab-sebabnya. Wa dha'fihim anil ismati, dan kelemahan mereka dari menjaga diri mereka tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, hambaku kelak ini akan berbuat dosa ini, dosa itu. Hambaku yang lain akan terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan ini dan kemaksiatan itu. Maka Allah itu zat yang Maha tahu. Karena semua perbuatan kita itu sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau kita kaitkan dengan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali tidak boleh bagi seorang hamba itu dia beralasan dengan takdir ketika dia menganggap bolehnya perbuatan dosanya. Artinya kalau dia sudah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka tidak boleh dia beralasan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu sudah ditakdirkan. Meskipun itu sudah apa? Ditakdirkan. Baik dia beralasan dengan Allah maupun beralasan dengan makhluk. Ya, semisal kalau ada orang mencuri, ketika dia ditangkap mau dipukuli atau dihukum, dia mengatakan, kenapa kalian menghukumku sedangkan ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ucapan yang jahil. Ucapan yang jahil. Sebagaimana seorang hamba tidak akan bisa dia beralasan dengan takdir ketika di hadapan Allah kelak. Ya Allah, ini kan sudah Engkau takdirkan, kenapa aku melakukan kesyirikan ini, kekufuran itu? Maka tidak ada hujah bagi hamba untuk beralasan dengan takdir. Sebagaimana Allah juga mengetahui sebab-sebabnya. Kenapa hamba ini sampai melakukan perbuatan dosanya? Demikian juga Allah mengetahui kelemahan mereka di dalam menjaganya. Kelemahan mereka di dalam menjaganya. Ya, mungkin untuk biar tidak menjadikan iskal. Nah, kalau misalkan ada orang yang berhujah dengan takdir atas perbuatan dosanya, maka apa jawaban kita sebagai Ahlus Sunnah untuk membantah ucapan mereka? Kira-kira apa? Yang pertama apa? Ini dulu faidahnya ada di dalam Syarah Al-Usul As-Salasah, tapi sudah berapa tahun yang lalu itu.
Apa hujah kita kalau ada orang yang beralasan dengan takdir untuk perbuatan dosanya itu? Yang pertama apa? Yang pertama adalah ayat di dalam surah Al-An'am, ucapan orang-orang musyrik, besok kelak mereka pun akan beralasan dengan takdir untuk membolehkan apa? Untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah di neraka. Mereka beralasan dengan takdir. Kata mereka, wa qalu law sya'allahu ma asyraku. Mereka mengatakan seandainya Allah menghendaki tentunya mereka juga tidak akan berbuat kesyirikan. Maka mereka beralasan dengan takdir. Maka Allah Ta'ala membantah mereka bahwasanya ucapan mereka itu ucapan yang tanpa ilmu, dan mereka akan merasakan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira apa aja balasannya? Yang kedua, apa yang hendak dilakukan seseorang itu, misalkan sekarang ini dia berada di saat ini, nanti dia akan berencana untuk melakukan perbuatan dosa. Maka apa yang dia ingin lakukan itu perkara yang pasti dia ketahui atau tidak? Maka jawabannya apa? Dia tidak ketahui apakah dia jadi melakukan dosa itu atau tidak. Maka untuk perkara yang dia tidak ketahui dan dia tahu itu adalah perbuatan dosa, bagaimana dia mengatakan ketika sudah terlanjur melakukan itu, dia mengatakan bahwa ini karena takdir Allah, atau dia beralasan dengan takdir Allah. Sama-sama urusan takdir, sesuatu yang dia tidak ketahui. Sehingga tidak ada alasan itu. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan Al-Quran, demikian juga mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dijelaskan di dalamnya dan juga melalui lisan Rasulnya sekian banyak jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. Ya, kalau sudah dijelaskan seperti ini ke orang dibolehkan beralasan dengan takdir, maka tidak ada manfaatnya lagi Allah menurunkan Al-Quran, dan juga tidak ada manfaatnya Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham ini ya? Nah, ini di antara hujah yang disebutkan oleh para ulama untuk membantah orang-orang yang beralasan dengan takdir untuk berlepas diri dari perbuatan dosanya. Baik. Kemudian juga ilmunya Allah mencakup istilahi aduwihim, bagaimana penguasaan musuh-musuh mereka kepada mereka. Siapa musuh mereka? Itu para syaitan. Allah tahu itu. Kok bisa syaitan itu menguasai diri seorang hamba sehingga dia bisa melakukan perbuatan dosanya itu. Wa anfusahum, dan penguasaan apa? Jiwa-jiwa mereka kepada dirinya sendiri. Artinya hawa nafsunya. Wa hawahum, dijelaskan lagi, dan bagaimana penguasaan hawa nafsu mereka sehingga dia lebih memeturutkan hawa nafsunya daripada mengikuti hati nuraninya. Wa taba'ahum, dan tabiat-tabiat mereka. Wa ma zuyyina lahum minad dunya wa zinatiha, dan apa yang telah dihias-hiasi untuk mereka dari dunia ini dan perhiasannya. Kemudian juga wa ilmu bihim, ilmu Allah mencakup lagi ilmu Allah tentang mereka. Idza ansha'ahum minal ard, ketika Allah tumbuhkan mereka itu dari muka bumi. Wa idhum ajinnatun fi butuni ummahatihim, dan ketika mereka itu tersembunyi, artinya dalam keadaan menjadi janin, fi butuni ummahatihim, di dalam perut-perut ibu mereka. Demikian juga ilmunya Allah itu mencakup pula wa ilmuhu as-sabiqa, ilmunya Allah yang sudah berlalu, bi annahum la budda ay ya'suhu, yaitu dengan apa yang mereka itu akhirnya malah berbuat durhaka kepada Allah. Wa annahu yuhibbul afwa wal maghfirah, dan Allah itu mencintai al-afwa, yaitu pemberian maaf, wal maghfirah, dan pemberian ampunan.
wa ghaira dzalika min si'ati ilmihi alladzi la yuhitu bihi ahadun siwah. Dan selain dari hal tersebut, dari luasnya ilmunya yang tidak ada seorang pun selain Allah yang bisa mengetahui atau melingkupi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ilmunya Allah itu sempurna dari segala sisi dan tidak ada kekurangan dari segala sisi manapun. Ini ilmunya Allah yang sempurna berkaitan dengan perbuatan kita. Berkaitan dengan perbuatan kita. Baik. Kemudian beliau menjelaskan tentang luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'atu rahmatihi tatadammanu annahu la yuhlaku alaihi ahadun minal mu'minin bihi ahlu tauhidihi wa mahabbatihi. Dan luasnya rahmat Allah itu mencakup bahwasanya tidak akan pernah seorang pun dibinasakan oleh Allah dari kalangan orang-orang yang mukmin, dari kalangan ahlu tauhidnya, dan dari orang-orang yang dicintainya. Artinya apa? Artinya orang-orang mukmin atau orang-orang ahlu tauhid itu tidak akan pernah binasa, dalam arti tidak akan pernah terjebur ke dalam perbuatan kesyirikan yang besar yang bisa mencabut semua keimanan dia. Ini makna apa? Tidak akan binasa seorang yang mukmin dari kalangan orang-orang ahlu tauhid. Memang ada sebagian di antara orang-orang ahlu tauhid yang bisa terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan ini tentunya karena dha'ful iman, karena lemahnya keimanan, kurangnya kecintaan dan rasa takut kepada Allah, kurangnya pengagungan kepada Allah. Akan tapi selama dia adalah orang ahlu tauhid, maka di antara keutamanya Allah akan jaga seorang itu terjaga dari melakukan perbuatan syirik besar. Ini tentunya karena ilmunya. Tentunya karena ilmunya. Sebagaimana juga keutamaan ahlu tauhid, paling tidak Allah akan selamatkan dari kekalnya api neraka. Fa innahu wasi'ur rahmah. Maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha luas rahmatnya. La yakhruju an dairati rahmatihi ilal ashqiya. Dan tidak akan keluar dari putaran rahmatnya atau kisaran dari rahmatnya ilal ashqiya, kecuali orang-orang yang celaka. Wala ashqa mimman lam tasi'hu rahmatuhu allati wasi'at kulla syai'. Dan tidak ada orang yang lebih celaka dibandingkan orang yang rahmatnya itu tidak melingkupinya, yang rahmatnya itu melingkupi segala sesuatu. Atau tidak ada orang yang paling celaka dibandingkan orang yang tidak mendapatkan rahmat sedikit pun. Orang yang tidak mendapatkan rahmatnya sedikit pun. Tidak ada orang yang paling celaka melebihi orang yang tidak mendapatkan rahmatnya sedikit pun. Tentunya rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Karena kalau rahmat di dunia ini semua orang itu mendapatkannya. Baik orang yang mukmin maupun orang yang kafir, orang yang saleh maupun orang yang fajir, orang yang fasik sekalipun, maka semuanya mendapatkan rahmat Allah. Apa tandanya? Tandanya Allah masih memberikan kepadanya apa? Rezeki, kenikmatan. Maka rezeki, kenikmatan, kebaikan itu asar min asari rahmatillah. Itu adalah asar, tanda atau pengaruh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang yang celaka itu orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah sedikit pun di akhirat, sehingga dia tidak mendapatkan keselamatan dari adab Allah Subhanahu wa taala meskipun sesaat. Summa sa'aluhu ayaghfira lit-ta'ibin. Kemudian para malaikat itu meminta kepada Allah untuk mengampuni orang-orang yang bertaubat, alladzina taba'u sabilah, yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa wasiratuhul muwassilu ilaihi, itulah jalan Allah yang bisa mengantarkan kepadanya, allati huwa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa ta'atuhu, yang jalan Allah itu adalah dengan mengenalnya
mencintainya dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah itu rahmat yang luas. Rahmat Allah adalah rahmat yang luas. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi mi'atar rahmah." Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Hadis ini kalau tidak salah sudah berlalu ya, penyebutannya dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Yang Allah turunkan di dunia ini hanya satu rahmat saja dari bagian 100 rahmat. Allah turunkan dan Allah berikan kepada bangsa jin, manusia, hewan-hewan, serangga-serangga. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dan dengan satu rahmat itulah mereka, semua makhluk-makhluk Allah di dunia ini, mereka saling berkasih sayang dan saling membantu, saling berlemah lembut. Tu'ta al-wukhush ala waladiha. Bahkan apa? Satu rahmat inilah menjadikan hewan yang buas itu bisa apa? Bisa menyayangi anaknya sendiri. Maka ini disebabkan karena satu rahmat. Wa akhara Allahu tis'an wa tis'ina rahmah. Wa akhara, dan Allah mengakhirkan 99 rahmah. Jadi sisanya 99 itu Allah akhirkan. Allah hanya bagi di mana? Di yaumil akhir, di atas sana. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang Allah akan rahmati hamba-hambanya itu kelak pada hari kiamat. Hatta tarfa'a hafiruha an waladiha khasyata an tusibah. Ini sampai-sampai ada seekor binatang yang mengangkat kakinya agar tidak mengenai anaknya itu. Ini disebabkan karena satu rahmat ini. Ini rahmat Allah sungguh sangat luas sekali. Dan yang diturunkan dari 100 bagian rahmat Allah itu hanya satu bagian di dunia ini, diberikan kepada semua makhluk dari awal penciptaan sampai akhirnya. Baru kemudian Allah bagi 199 rahmat bagian yang lain di yaumil akhir. Ya, oleh karena itulah, kapan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan bagian rahmat sedikit pun kepada seorang hamba, maka itu orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara. Allah membagi rahmatnya di atas sana di yaumil akhir, sehingga Allah akan mengampuni siapa yang memang Allah tahu layak untuk diampuni. Allah memaafkan siapa yang memang layak untuk dimaafkan. Sehingga orang-orang yang memang diadab di neraka, mereka kekal di dalamnya, itu memang orang-orang yang seandainya dihidupkan lagi di dunia, mereka akan melakukan hal yang sama ketika mereka lakukan di waktu zaman dahulunya. Ada di dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini. Walau tara, ayatnya gimana itu? Walau tara id wuqifu 'alan nar. Dan engkau akan melihat ya, ketika orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka, mereka sudah melihat apa? Melihat siksanya neraka. Maka qalu ya wailata nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Maka orang-orang ini akan mengatakan, duhai celaka kami, duhai seandainya kami dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan pernah mendustakan ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Maka di ayat setelahnya Allah Ta'ala berfirman, bal badalahu ma yukhfuna min qabl. Bahkan telah nampak pada mereka itu apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakadibun. Allah Ta'ala berfirman, dan saatnya mereka itu dikembalikan ke dunia lagi, niscaya mereka akan mengulang kembali apa yang mereka dahulunya telah dilarang. Wa innahum lakadibun, dan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Makanya ilmunya Allah itu sempurna.
ada hamba kok sampai diadab kekal di neraka, itu memang dia pantas untuk mendapatkannya. Ini kata Allah, seandainya dia dikembalikan di dunia lagi, mereka pun akan melakukan hal yang sama lagi, melakukan kesyirikan lagi, kekufuran lagi. Ini kesempurnaan dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebutkan di dalam ayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah juga. Ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun." Kata Nabi SAW, seandainya ada seorang mukmin yang mengetahui apa yang ada di sisi Allah itu dari hukuman-hukuman dan siksa-siksanya yang begitu dahsyat, begitu mengerikan, ma tama'a bi jannatiha ahadun, maka tidak ada seorang pun yang akan berhasrat, berkeinginan dengan surganya. Tidak ada seorang pun yang akan apa? Meminta surganya Allah. Paham maksudnya? Saatnya kita ini ada seorang mukmin itu ditampakkan neraka itu dengan siksanya yang dahsyat itu seperti itu, maka tidak ada seorang pun yang akan apa? Berkeinginan untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Karena sekedar diselamatkan saja sudah cukup. Paham ini? Seandainya kita diselamatkan sudah, tidak dapat kenikmatan di surga tidak apa-apa. Asal tidak mendapatkan apa? Hukuman di neraka seperti itu sudah cukup. Sampai sebegitunya dahsyatnya, ngerinya apa? Hukuman Allah atau siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatiha ahadun. Kebalikannya, seandainya ada orang yang kafir, artinya sudah berkumpul padanya itu dosa, kemaksiatan yang banyak sekali, dan dia masih punya kesempatan hidup sesaat itu di dunia ini sebelum Allah ambil nyawanya. Seandainya ada orang kafir seperti ini, dia mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari rahmatnya yang luas itu tadi. Berapa bagian tadi? 99 bagian. Ma qanata min jannati ahadun, maka tidak ada seorang pun yang akan berputus asa dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seandainya orang kafir itu tahu luasnya rahmat Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, meskipun dia bergelimang dengan harta, dengan apa? Dengan dosa, kemaksiatan, kemudian dia masih punya kesempatan sebentar saja untuk sebelum diambil nyawanya, maka tidak ada seorang pun yang akan berputus asa. Tidak seperti keadaan seseorang yang kalau ya kadang ketika dia sudah merasa terjebur dalam lembah hitam, kalau istilahnya seperti itu, di dalam lembah nista, tidak ada satu dosa pun kecuali sudah pernah dia lakukan. Lalu ketika diajak untuk bertobat kepada Allah, dia berputus asa. Ya, kalau kira-kira saya ini bertobat terus sholat itu, kira-kira Allah masih mau tidak menerima sholatku seperti ini? Nah, seandainya orang seperti ini itu tahu luasnya rahmat Allah, maka dia tidak akan pernah berputus asa dari ampunan Allah, berputus asa untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang ada orang seperti ini, ketika diajak bertobat itu dia putus asa. Sudahlah, sudah seperti ini kok, bertobat itu apa masih diterima tobatnya? Kalau saya masih melakukan sholat apa masih diterima sholatnya? Ada orang seperti ini. Maka orang-orang seperti ini hendaknya kita dakwahkan kepadanya, kita nasihati dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya tadi. Nah, dua hadis ini kita jelaskan kepadanya, atau jelaskan tentang hadis kisah seorang pembunuh 100 nyawa. Maka itu jelaskan itu agar dia tetap mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia tetap mau punya keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jangan diberi dengan apa? Hadis-hadis tentang ancaman. Apa kamu tidak takut dengan nerakanya Allah? Neraka Allah itu ancamannya demikian. Semakin putus asa dia. Tapi ayat-ayat ancaman, hadis-hadis ancaman itu lebih utama untuk apa? Untuk kita, agar kita semakin takut kepada Allah. Itu lebih apa? Lebih layak untuk kita, agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Saya tambahi dulu. Fatabu mimma yakrah. Maka mereka telah bertaubat dari apa yang Allah benci. Wattaba'u sabila lati yuhibbuha. Dan mereka telah mengikuti jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Summa sa'aluhu ayyaqiyahum adabal jahim. Kemudian mereka meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka jahim. Wa idkhilahum wal mu'minina min usulihim wa furu'ihim wa azwajihim jannati adnin allati wa'adahum biha. Dan mereka berdoa kepada Allah, mereka meminta kepada Allah agar Allah memasukkan orang-orang yang beriman dari usul itu bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, wa furu'ihim dan anak-anak cucu-cucu mereka, wa azwajihim dan istri-istri mereka atau suami-suami mereka ke dalam neraka ke dalam surga Jannatu Adn allati wa'adahum biha, yang Allah telah berikan janji kepada mereka. Wa huwa subhanahu wa in kana la yukhliful mi'ad. Itulah Allah Subhanahu wa taala, dan jika tidak demikian tentunya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Fa inna wa'dahum biha bi asbabin. Maka sesungguhnya janjinya Allah itu hanya akan ada bi asbabin, dengan sebab-sebabnya. Artinya Allah memberikan janji tentunya bukan karena janji, tapi karena apa? Karena sebab. Itulah apa? Amal ibadah kita, ketaatan kita, kesolehan kita, kesabaran kita di dalam mencari ilmu, itu sebab. Adapun perkara yang memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan di neraka, itu bukan amal-amal kita, bukan kesabaran kita, akan tapi apa? Semata-mata rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita diperintahkan mencari sebab, dan Allah akan memudahkan kita di dalam mengusahakan sebab itu. Adapun yang memasukkan seorang hamba itu ke dalam surganya semata-mata adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal seperti ini adalah tambahan faedah dari apa yang kita kaji di dalam Masailil Jahiliyah di dalam hari Senin. Maka bagaimana seorang dia bisa membanggakan ilmunya, amal ibadahnya, banyaknya salatnya, banyaknya hafalannya, dalam keadaan seandainya Allah memasukkan dia ke dalam surga, maka itu bukan karena amal-amalnya, akan tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hal yang bisa menjadikan pengingat dari kita agar tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal-amal kita sendiri. Min jumlatiha, dan dari kesimpulannya, doa malaikatihi lahum, doanya para malaikat untuk orang-orang yang beriman, ayudkhilahum, untuk memasukkan, agar Allah memasukkan mereka birahmatihi, dengan rahmatnya. Artinya doanya para malaikat agar Allah memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga itu birahmatihi, itu dengan apa? Rahmatnya. Jadi para malaikat tahu hanya rahmat Allah yang bisa menjadikan apa? Seorang hamba itu masuk ke dalam surganya. Allati minha an waffaqahum li a'malihim, yang dari rahmatnya Allah itulah Allah telah memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman untuk bisa beramal ibadah atau beramal saleh. Maka para malaikat juga tahu dengan rahmatnya Allah, maka Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa beramal. Jadi bisanya kita beramal bukan karena apa? Hebatnya kita, banyaknya ilmu, bukan. Tapi semata-mata taufik Allah, dan taufik itu adalah rahmatnya pula. Itulah yang bisa menjadikan kita bisa beramal. Wa aqama malaikatuhu yad'una lahum biha. Dan para malaikat itu, maka mereka senantiasa mendoakan untuk orang-orang yang beriman dengan doa ini. Subhanallah. Ini para malaikat, kebaikannya kepada kita sungguh banyak sekali. Para malaikat itu teman-teman terbaik bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa mendoakan kita, memintakan ampunan, mendoakan dengan surganya Allah, mendoakan untuk tidak terjerumus ke dalam keburukan-keburukan,
Inilah keadaan para malaikat. Semakin apa? Semakin tampak bagaimana kebaikan para malaikat itu kepada kita. Dan hendaknya semakin menjadikan kecintaan kita juga kepada para malaikat. Meskipun kita tidak pernah bisa melihat mereka. Meskipun kita tidak pernah bisa melihat mereka. Akan tapi Allah perintahkan kepada kita orang yang beriman untuk mencintai mereka. Sebagaimana perintah Allah untuk mengimani rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Summa akhbara subhanahu an malaikatihi. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang malaikat-malaikatnya. Annahum qalu uqaiba hadhihi da'wah. Bahwasanya mereka para malaikat itu telah berkata uqaiba. Uqaiba itu apa namanya? Bentuk tasghir dari apa? Aqba, itu setelah, maknanya ba'da. Hadi dakwah, setelah apa? Doa ini, innaka antal azizul hakim. Ya, para malaikat mengatakan innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Aziz itu maha perkasa, maha mulia. Ai masdaru dzalika wa sababuhu wa ghayatuhu sadirun an kamali qudratika wa kamali ilmika. Makna dari akhir ayat ini, innaka antal azizul hakim, itu maksudnya adalah masdaru dzalika. Masdar itu adalah sumber hal tersebut, dan sebabnya dan puncaknya sadirun, itu berasal dari kesempurnaan kudratika, kesempurnaan dari kekuasaanmu, wa kamali ilmika, dan kesempurnaan dari ilmumu. Fa inal izzata kamalul qudrah, maka izzah atau kemuliaan Allah itu adalah kesempurnaan kekuasaannya. Yang namanya Allah maha mulia, maha perkasa, tentunya Allah maha berkuasa. Wal hikmatu kamalul ilmi, dan hikmah kebijaksanaan Allah itu adalah kamalul ilmi, adalah merupakan kesempurnaan dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin Allah bersikap bijaksana, bersifat bijaksana, kecuali itu karena ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu apa kebaikan untuk hambanya dan apa keburukan untuk hambanya. Sehingga Allah menetapkan takdirnya, menetapkan apa? Ketentuan-ketentuannya itu berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihataini asifataini, maka dengan dua sifat ini yaqdi subhanahu wa ta'ala ma syaa, Allah memutuskan apa yang Allah kehendaki, wa ya'muru wa yanha, dan Allah memerintahkan dan Allah melarang, wa yusibu wa yuaqibu, Allah memberikan pahala dan balasan, dan Allah menghukum atau mengadab hambanya. Fahatani sifatani masdarul khalqi wal amru, maka dua sifat ini adalah sumber dari semua penciptaan dan semua pengaturan perkara atau pengaturan urusan. Maka dari ilmunya Allah dan juga dari apa? Dari kekuasaannya. Maka dua sifat inilah yang menjadikan sumber dari semua bentuk ciptaan Allah, perbuatan Allah, dan semua pengaturan dari urusannya. Baik. Maka setelahnya ini kesimpulan dari apa yang sudah disebutkan, bahwa hukuman Allah itu ada dua, yaitu hukuman syariah dan hukuman qadariyah. Dan hukuman qadariyah, hal yang kata beliau kebanyakan orang-orang tidak memahaminya, bahwasanya itu adalah hukuman dari Allah. Dia tidak faham, dia tidak sadar itu adalah hukuman dari Allah, tapi karena sedikitnya ilmunya, tidak fahamnya dia akan hikmah-hikmah dari setiap apa yang Allah tetapkan, maka kebanyakan hamba-hambanya tidak faham bahwasanya itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Fadhil.
Ahsan. Barakallahu fiik. Apakah doanya para malaikat itu Allah yang apa? Yang menetapkannya, atau itu adanya apa? Sebagai manusia ada ikhtiar, ada pilihan. Baik. Maka sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat untuk melakukan semua ketaatan. Dan Allah tidak menciptakan malaikat untuk berbuat kesalahan. Allah menciptakan para malaikat bukan untuk berbuat apa? Dosa atau kemaksiatan. Oleh karena itulah dijelaskan oleh para ulama bahwa para malaikat itu tidak diberikan sebagaimana manusia itu diberikan. Para malaikat tidak diberikan apa? Hawa nafsu. Ya, kalau beda dengan manusia punya hawa nafsu, yang kadang hawa nafsu itu malah mendorongnya untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Maka para malaikat tidak punya hawa nafsu. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah saja, dan mereka tidak akan pernah berani untuk menyelisihinya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat, bagaimana ayatnya dalam surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah bermaksiat, berdurhaka terhadap apa yang mereka diperintahkan, dan mereka tidak akan dan mereka senantiasa melakukan apa yang mereka diperintahkan. Makanya para malaikat penjaga neraka itu tidak punya belas kasihan sedikit pun. Beda sama manusia. Sejahat sekejam-kejamnya manusia kadang masih punya belas kasihan. Tapi para malaikat tidak punya belas kasihan. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, sehingga bisa dipahami di sini bahwa apa yang dilakukan oleh para malaikat dari doa mereka kepada orang-orang yang beriman, maka itu tentunya adalah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Apa yang mereka perintahkan kepada mereka. Dan ini tentunya Allah tetapkan karena hikmah-hikmah yang banyak, yang sebagian besarnya tidak kita ketahui. Mungkin sebagiannya diketahui, sebagaimana penjelasan para ulama, bahwasanya di antara hikmahnya menjadi tasliyah, hiburan bagi orang-orang yang beriman. Karena ternyata meskipun Allah telah menciptakan iblis, syaitan dan bala tentaranya dengan sekian ribu macam tipu daya, maka Allah juga menciptakan para malaikat yang akan senantiasa membantu menolong hamba-hambanya. Ya, kadang bisa jadi para malaikat pernah menolong kita, kita tidak tahu. Nah, sebagaimana kadang ya ada cerita, misalkan ada orang dikejar anjing misalkan. Saking takutnya dia bisa loncat pagar itu, padahal kalau dalam kondisi biasa dia tidak mampu itu. Ini kita tidak tahu kita. Bisa jadi ada malaikat yang membantunya. Atau dalam keadaan bahaya, kemudian kita dilindungi dari bahaya itu, maka bisa jadi malaikat yang membantunya. Sebagaimana para malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan untuk membantu orang-orang yang beriman, Rasulullah dan para sahabat di perang Badar, di perang Uhud. Maka itu para malaikat membantu kaum muslimin dalam keadaan kaum muslimin tidak bisa melihatnya, karena itu ujian bagi mereka. Adapun orang-orang musyrikun, pada saat itu mereka sebagian bisa melihatnya. Sehingga disebutkan itu ucapan mereka di dalam beberapa hadis, mereka bingung. Ini tiba-tiba ada kereta perang ini dari mana ini? Mereka tidak pernah melihat itu kaum muslimin itu punya kereta perang. Atau mereka melihat orang-orang yang gagah-gagah itu dengan cemetinya menggelegar. Disebutkan di dalam hadisnya mereka kepalanya itu botak. Jadi sebagian itu botak itu. Disebutkan di dalam hadisnya seperti itu. Dan mereka tidak pernah mengenal siapa fulan-fulan ini. Ini pertolongan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan tentunya hikmah-hikmah yang lainnya masih banyak sekali yang kita tidak akan bisa mengetahui semuanya. Termasuk bagaimana
apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, maka para malaikat itu senang dengan rumahnya kaum mukminin, kaum muslimin yang dihidupkan di dalamnya, membaca Al-Quran, dibanyakkan solat, zikir di dalamnya. Maka para malaikat itu senang untuk berdiam di rumah itu, sehingga Allah masukkan cahaya di dalam rumah itu. Tapi ketika rumah itu diisi dengan perbuatan dosa, kemaksiatan, diisi dengan apa? Sesuatu yang ada padanya dosa, kemaksiatan, maka para malaikat tidak mau mendekat, ganti setan-setan yang malah senang mendekat. Nah, ini apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis. Baik. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji bersama, menambah ilmu kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya, rahmatnya kepada kita untuk bisa beramal dengan apa yang sudah kita pelajari ilmunya. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.